Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai identifikasi dan penilaian resiko. Perkenalkan, nama saya Gracia FL Silaban dengan NIM 64232283. Apa nama saya Tesalonika dengan NIM 64232447. Kenalkan, nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 64232207. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip mengidentifikasi risiko. Mengidentifikasi resiko adalah proses mengenali potensi kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Proses identifikasi resiko harus dilakukan dengan langkah yang jelas, misalnya melalui tahapan. Yang pertama, identifikasi kegiatan. Yang kedua, identifikasi potensi bahaya. Yang ketiga, analisis penyebab dan dampak ya hal ini mencegah risiko terlewat atau diidentifikasi secara asal. Untuk selanjutnya, yaitu pengertian daftar kerugian potensial. Daftar kerugian potensial adalah suatu daftar atau checklist yang berisi identifikasi dan rincian mengenai semua kemungkinan kerugian yang secara teoretis dapat menimpa suatu bisnis atau perusahaan maupun bisnis secara umum. 3 kategori utama, yaitu yang pertama kerugian harta atau aset fisik, yang kedua kerugian kewajiban atau liability kepada pihak lain, yang ketiga kerugian personalia atau SDM kunci. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada manfaat daftar kerugian potensial. Pengertiannya yaitu manfaat dari pembuatan daftar kerugian potensial sangat krusial dalam kerangka manajemen resiko suatu perusahaan. Secara ringkas, manfaat-manfaat tersebut adalah yang pertama yaitu dasar kebijakan resiko, menjadi landasan untuk menentukan cara terbaik menangani resiko, dihindari, dikurangi, diasuransikan. Yang kedua, pengingat, yaitu mengingatkan manajer resiko tentang semua ancaman potensial yang ada di perusahaan. Yang ketiga yaitu mendukung kelangsungan usaha, membantu meminimalkan kerugian mendadak, dan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi kerugian potensial. Dalam manajemen risiko, penting untuk mengklasifikasikan jenis-jenis kerugian potensial agar organisasi dapat menyiapkan langkah pengendalian dan penanggulangan yang sesuai. Berikut klasifikasi umumnya. Yang pertama yaitu kerugian langsung, direct loss. Kerugian langsung merupakan kerugian yang muncul secara langsung akibat peristiwa resiko tanpa adanya perantara. Artinya, peristiwa tersebut langsung menimbulkan kerusakan atau kehilangan terhadap aset organisasi. Yang kedua, kerugian tidak langsung, indirect loss, yaitu kerugian tidak langsung adalah kerugian lanjutan yang timbul akibat adanya kerugian langsung meskipun tidak tampak secara langsung, dampaknya bisa lebih besar. Yang ketiga yaitu kerugian finansial, financial loss, yaitu jenis kerugian ini dapat dihitung atau diukur dengan nilai uang. Biasanya berkaitan dengan kehilangan aset, biaya perbaikan, kompensasi, atau penurunan pendapatan. Yang keempat yaitu kerugian non-financial loss, yaitu berbeda dengan kerugian finansial, jenis ini tidak dapat diukur secara langsung dengan uang, namun tetap memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan organisasi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, di sini ada metode pengidentifikasian resiko, yaitu metode pengidentifikasian resiko adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengenali dan mencatat potensi resiko yang dapat mempengaruhi kegiatan suatu organisasi, proyek, atau bisnis. Tujuan utama dari proses ini adalah agar organisasi mengetahui lebih awal resiko-resiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat menyiapkan strategi pencegahan dan pengendalian yang efektif. Lanjut. Di sini ada 3 metode pengidentifikasian resiko. Yang pertama yaitu ada metode ini dilakukan dengan mengumpulkan tim atau pihak terkait untuk berdiskusi secara terbuka mengenai potensi resiko yang mungkin muncul. Setiap peserta bebas menyampaikan pendapat tanpa
kritik terlebih dahulu agar ide-ide baru bisa muncul sebanyak mungkin. Kelebihan cepat, interaktif, dan melibatkan berbagai sudut pandang. Contoh, tim proyek mengadakan rapat untuk membahas resiko yang bisa muncul dalam tahap konstruksi. Yang kedua, di sini ada metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan mendalam tentang kegiatan yang sedang dianalisis. Kelebihannya yaitu menghasilkan informasi mendalam dan spesifik. Contoh, manajer risiko mewawancarai kepala bagian produksi untuk mengetahui potensi bahaya di area kerja. Yang terakhir ada menggunakan daftar risiko yang telah disusun berdasarkan pengalaman sebelumnya, standar industri atau catatan organisasi. Checklist membantu memastikan bahwa tidak ada risiko penting yang terlewatkan. Kelebihannya itu praktis, sistematis, dan mudah digunakan. Contoh, checklist berisi poin seperti risiko keselamatan kerja, risiko keuangan, risiko teknologi, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.